Oke, halo Pelkomster di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik semua ya. Jadi hari ini adalah kedua kalinya Sar Hafiz jadi host di podcast yang paling fenomenal di Kota Prabu Muli nih. Jadi Sar ada di podcastnya Palkomtek Prabu Muli nih teman-teman ya. Sir gak akan lupa kasih tahu ke kalian kalau kalian lagi cari-cari les komputer dan bahasa Inggris, kalian bisa langsung datang ke Palkomtek. Kita lagi banyak-banyak promo menarik nih. Ya, ada promo liburan dan juga program-program yang menarik nih. Misalnya ada PTIK, ada profesional 1 tahun, ada speak out untuk belajar bahasa Inggris, dan ada juga yang namanya short course ya, itu belajarnya singkat banget. Dan promo yang lagi berlangsung pada hari ini itu adalah promo liburan teman-teman. Promo liburannya kalau nggak salah itu bahasa Inggrisnya 500.000 dan office-nya itu 500.000 juga ya. Oke, sayang banget nih kalau misalnya dilewatin promo-promo yang menarik itu kan ya. Jadi kalau misalnya mau info-info yang lebih lanjut, kalian bisa cek kolom deskripsi ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi deh. Ini pasti udah nggak sabar lagi nih teman-teman kita. Oh, ini 2 orang yang spesial pada hari ini yang hadir nih, udah nggak sabar nih mau bagi-bagi kisah hidupnya mereka. Kisah hidup enggak ya. Jadi mereka tuh bagi-bagi kisah yang menginspirasi teman-teman di rumah nih, gimana mereka belajar, kok bisa sih mereka bisa membagi waktu antara belajar sama organisasi ya teman-teman. Nah, kita sambut ini dia Kayla dan Dea. Hai dulu dong sama Palkomster di rumah. Hai Palkomster. Apa kabarnya nih berdua? Baik. Kayla apa kabarnya? Baik, terutama kan abis bagi rapot, jadi vibes happy-nya tuh masih ke bawah sampai sekarang. Boleh. Sebelumnya udah pernah ikut podcast belum nih? Belum. Jadi ini First eksklusif dan pertama kali ya jadinya ya. Wih, gila nih di Palkomtek langsung ya podcastnya. Oke. Dengar-dengar kemarin dapat ranking 1 dan 3 umum nih. Iya kan? Iya. Ih, gila. Dea itu dari kelas 10 berapa ya kalau boleh tahu? Dari kelas 10-6. 10-6. Kalau Kayla? Dari kelas 11. Kelas 10-1. Kayla ini kalau 3 umum berarti ranking satunya di situ. Iya. Wih, gila sih parah. Apa lagi nih yang mau kita udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, tapi saya bingung nih mau nanya apa dulu nih ke kalian karena saking banyaknya ya. Terus nih, apa ya? Sama-sama sekolah di SMA 1 kan? Singkatan SMA 1 itu apa sih kalau boleh tahu? Apa tuh singkatannya? Singkatan? Iya, kan kalau SMA 2 kan Semanda. Oh, Semansa. Semansa Prabu Muli. Semansa Emas. Semansa Emas. Oh, sekarang Semansa Emas. Iya. Semansa beretika, mandiri, andal, sportif. Oh iya, kalau zaman start dulu kayaknya cuma Semansa bae deh. Dulu ya. Sekarang kita ada lagi nih. Sekarang OTW kelas 11 ya? Oke. Hebat banget ya bisa dapat ranking ranking 1 dua-duanya. Gimana sih tips belajarnya kalian? Kok bisa sih ini sama-sama jadi ranking 1? Dimulai dari siapa nih yang mau duluan, yang mau kira-kira mau memberikan tips dan triknya gimana cara membagi waktu belajar gitu. Kalau misalnya dia itu tuh emang dari pagi. Emang dari pagi sampai jam 9 malam itu untuk belajar. Pokoknya di sana tuh dari pagi sampai sore atau sampai malam itu tempat untuk belajar. Tapi ada hari dimana kayak itu tuh untuk free time untuk dia sendiri kayak itu kan, untuk bareng keluarga juga kayak itu. Jadi kita harus membedakan yang mana yang maksudnya kayak yang mana yang utama, tapi yang mana juga yang harus kita jalan ke. Jadi kalau sistem belajarnya Dea ini tipe visual atau gimana? Dia tipe yang ke audio Ya. Jadi kalau misalnya cuma mendengarkan udah paham tanpa melihat penjelasan, tanpa melihat bagaimana mereka bikinnya itu. Bisa. Oke. Selanjutnya kalau Kayla gimana nih tips dan trik belajarnya? Nah, kalau aku sendiri tuh punya cara belajar pakai cara belajar visual. Nah, jadi kalau aku tuh harus ada cara belajarnya sendiri. Aku harus melihat papan tulis, harus ngelihat layar, harus ngelihat layar. Terus
kalau belajar itu harus dicatat. Soalnya kalau nggak dicatat, aku bakal lupa sama apa sih yang baru aku lihat. Jadi biar kita tahu, ingat terus hafal, jadi harus dicatat di buku catatan sendiri. Nah terus kalau buat belajar itu sendiri kan harus kebagi ya waktunya. Ada waktu organisasi, waktu kayak OSIS, terus organisasi kayak KIR dan sebagainya. Itu juga harus ada pembagian waktunya. Biasanya kalau OSIS itu kan ada rapat habis sekolah. Jadi misal sekolah dari jam 7 sampai jam 5, itu nanti kalau ada rapat pasti rapatnya itu paling mentok-mentok sampai jam setengah 6. Nah dari jam setengah 6 itu disambung waktu les hari Selasa sama Kamis, les di Palkomtek kan, les bahasa Inggris. Nah habis pulangnya itu baru bisa kerjain PR, terus belajar-belajar buat esok harinya. Nah terus buat cara belajar sebelum ulangan atau mau ulangan harian, itu cara belajarnya itu aku pakai cara belajar di pagi hari. Soalnya kalau belajar pagi-pagi itu otak kita belum ada campur apa-apa nih, mau main HP, main game, soalnya itu belum semua. Jadi kalau waktu belajar aku tuh yang produktif dari jam 2 atau 3 pagi biasanya sampai habis sholat subuh. Jadi waktu belajar di jam segitu tuh benar-benar bisa worth it, terus kayak benar-benar works lah buat belajar kayak kita yang waktunya tuh kebagi-bagi. Oh, jadi kalau Kayla ini sistem belajarnya tuh emang kalong ya, belajar kalong, belajar kayak kelelawar. Terus kalau misalnya saya tanya tadi nih, les di Palkomtek ya bahasa Inggris ya, bisa ya bisa lah berarti bahasa Inggris ya. Wih, mau tanya deh, nilai bahasa Inggris kalian berapa sih di sekolah? Kalau aku itu waktu semester 1 di rapot 92, itu gurunya beda sama yang semester 2. Buat yang semester 2 itu dapat 95. Oh, kalau Dea berapa nih? Kalau dia emang mungkin gak jago-jago banget kan di bahasa Inggris. Jadi untuk yang semester 1 memang sama, gurunya juga beda. Untuk semester 1 itu 89, sedangkan semester 2 itu di 90. Oke, terus kalian tadi tuh ada yang bilang ikut organisasi ya? Iya. Gimana sih cara baginya, bagi waktu organisasi sama belajar? Ini maksudnya kayak, apakah kalian pernah merasa jenuh dengan organisasi? Apakah merasa, organisasi itu menyita waktu kita banget. Organisasi menyita waktu kita banget gitu loh. Jadi belajarnya itu terhimpit-himpit gitu. Gimana tuh cara kalian baginya? Nah jadi kayak guru aku tuh pernah bilang ya, kalau organisasi sama belajar tuh dua hal yang harus diutamain. Gak boleh ada yang harus diutamain kayak organisasi dulu baru belajar dulu baru organisasi. Nah kalau organisasi sama belajar itu benar-benar hal yang harus diutamain secara bersamaan. Nah jadi kalau bisa kita itu sambil organisasi sambil belajar juga. Nah jadi kalau di organisasi kan kita tuh belajar gimana caranya melatih kepemimpinan kita, cara komunikasi kita, dan cara kita tampil public speaking di hadapan banyak orang. Nah jadi sekalian kita lagi organisasi, kita juga bisa tuh sekalian belajar. Nah atau lagi ada rapat organisasi nih, habis rapat organisasi itu baru deh kita bisa belajar. Atau enggak misal lagi belajar di kelas, tiba-tiba ada panggilan organisasi, itu kita boleh izin atau minta surat dispen ya buat kita organisasi dulu, habis itu baru kita lanjut belajarnya. Kali itu gitu Kayla, kalau Dea nih gimana nih cara membagi waktunya? Kalau dia kan di Semansa itu termaksud banyak organisasi yang dia ikutin gitu. Nah, contohnya kayak OSIS, namanya itu ada seni, KIR gitu kan. Cara untuk membagi waktunya, dia tuh sebenarnya berpikir kalau organisasi itu adalah hiburan bagi diri. Soalnya kita kan udah capek-capek di belajar gitu kan. Nah, untuk refreshing dari otaknya itu di organisasi gitu. Walaupun lelah, kalau misalnya kita nikmatin, jalanin terus, itu pasti bakalan nikmat itu. Terus juga kalau memang kayak mengganggu waktu belajar di sekolah, maka dari itu dia ada les. Jadi dia nggak ketinggalan pelajaran
dan nggak ketinggalan juga yang ada di organisasinya gitu. Jadi bisa terbagi, jadi sama-sama klop. Jadi Dea sama Kayla ini tuh pintar bagi waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau Dea menganggap organisasi itu adalah hiburan, kalau Kayla itu menganggap organisasi adalah hal yang penting karena dia bisa melatih soft skill-nya. Contohnya tadi Kayla bilang public speaking, ya kan? Terus saya mau nanya nih, selain berprestasi di akademik, kalian ini berprestasi nggak sih di non akademik? Kira-kira pernah juara apa sih di non akademik? Kalau di SMA ini memang belum maksudnya belum ada yang tercatat gitu kan. Tapi kalau misalnya di SMP kemarin itu ada beberapa. Contohnya itu kayak event lingkungan hidup sedunia itu menang juara 1 lomba puisi tingkat kota dan tingkat provinsi. Wow. Terus lomba renang itu juara 3 tingkat kota. Terus lomba di antar sekolah itu lomba LTBB, Paskib. Jadi itu ada yang juara 1, ada yang juara 3 juga gitu. Wih, selain berprestasi di akademik ternyata Dea ini berprestasi juga ya di non akademik. Banyak banget tuh prestasinya. Kayla kapan nih nyusul prestasi non akademiknya? Kalau non akademik tuh kayaknya sesuai bakat dari dirinya masing-masing ya. Loh, tidak boleh seperti tuh kan Sun lah ya pasti mengikuti ya. Katanya kemarin tuh sempat dengar-dengar di Kayla ini terpilih sebagai calon dancer DBL nih. Emang iya? Bener nggak nih? Nah, jadi kan sesuai sama informasi yang kita tahu ya, kalau DBL Dance itu bakal dilaksanain bentar lagi kayak bulan September. Nah, masih dikit? Kedengeran? Jadi SMA 1 tuh bener-bener yang utamain siswanya buat mengembangkan bakat mereka sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kayak misal kalau dia bakatnya di dance, bakatnya di nyanyi, itu bakal bener-bener dibimbing sesuai sama bakatnya itu. Kayak misal kalau bakatnya di dance, nah itu bakal diikutin sama lomba yang sesuai sama bakatnya tadi, kayak lomba DBL dance. Nah kebetulan SMA 1 kan lagi cari member dancer yang bisa dance. Nah, maksudnya tuh dancer yang bisa ikut di lomba DBL dance ini. Yang tahu sendiri lah ya, DBL dance itu kayak persiapannya tuh sesusah apa, terus bakatnya tuh harus bener-bener bisa gitu, bukan cuma yang ikut-ikutan atau FOMO doang kayak gitu. Nah jadi kemarin tuh sempet ditawarin buat ikut DBL dance. Nah tapi kayaknya aku nggak dulu, soalnya buat jadi DBL dancer itu harus bener-bener bisa bagi waktu, terus harus bisa prioritasin latihan sama belajarnya itu kayak gimana. Wih, jadi emang nggak jadi ikut ya dance DBL-nya? Padahal itu adalah salah satu kesempatan yang besar ya sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, gitu kan. Masih ada kesempatan yang lain gitu loh. Nih, jadi kalian nih sekarang OTW kelas 11. Kira-kira nih, nanti kelas 11 itu ada masih pembagian IPA IPS nggak? Iya. Masih ada IPA IPS sekarang ya? Iya. Kalau Kayla pengen pilih apa nih, IPA atau IPS? Kalau aku tuh kan kalau di SMA 1 tuh rumpunnya tuh dibagi jadi 5 rumpun. Ada rumpun IA, ilmu alam, rumpun yang kedua itu rumpun ilmu formal, rumpun terapan 1, terapan 2, yang terakhir ilmu humaniora sosial kan. Nah jadi aku itu pilih di terapan 2. Kalau di terapan 2 itu mapel pilihannya tuh ada bahasa Inggris tingkat lanjut. Kan aku suka belajar bahasa Inggris, kayak kan udah lebih paham gitu ya. Jadi so selling banget ya teman-teman ya. Di terapan 2 kan ada bahasa Inggris tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut, ada biologi sama ekonomi. Nah mapel yang ada di rumpun terapan 2 itu kayaknya bener-bener aku banget nih. Jadi aku pilih rumpun terapan 2. Bener-bener aku banget ya. Gitu ya. Bener-bener aku banget tuh. Maksudnya gimana tuh kira-kira? Mapelnya tuh bener-bener yang aku suka gitu. Selain aku suka, mapelnya tuh bener-bener mendukung bakat aku di situ. Soalnya kalau di bahasa Inggris tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut, itu bakal melatih public speaking. Terus pemikiran kita tentang
analisis kayak yang ngitung-ngitung di matematika gitu. Jadi aku suka di rumput harapan 2. Oh, oke. Kalau Dea gimana nih? Mau pilih rumpun apa? Rumpun tetangga atau rumpun apa nih kira-kira? Yang pastinya dia memutuskan untuk pilih jurusan ke depan dulu, jurusan kuliahnya gitu. Maunya di IPA atau IPS gitu kan. Setelah memilih jurusan dan emang udah kayak, oh mantep nih di sini gitu. Oke, jadi dia pilih ke IPA gitu. Oh. Sesuai dengan cita-cita juga. IPA itu rumpun yang ke berapa nih? Kalau Kayla tadi rumpun kedua. IPA itu rumpun ke? Rumpun ke-1. Rumpun pertama ya. Iya. IA ya tadi ya, ilmu alam. Nih kalau misalnya ngomongin tentang jurusan kuliah, kalau Kayla kalau Dea sendiri nih, Dea dulu deh. Dea sendiri mau jurusan apa? Sebenarnya ada beberapa gitu kan yang menurut bimbang. Yang pertama itu difokusin ke kedokteran gitu Wih, kan. calon dokter nih tiba-tiba nih. Singkat padat calon dokter. Yang kedua itu maunya ke hukum, ngambil kejaksaan nantinya gitu kan. Terus untuk yang ketiga itu lagi tertarik sama teknik kimia. Wih, tekim. Ini kalau Kayla nih mau apa nih? Kira-kira? Kalau aku kayaknya mau ambil HI, hubungan internasional. Mungkin sama Mau sedikit Kayla? Nggak dengeran? mungkin tadi kan mau HI, hubungan internasional, atau mungkin hukum, atau mungkin mau yang pokoknya atau akuntansi kayak gitu. Wih, akuntansi nih anak. Iya, sama kayak Esther. Iya, amin ya. Tingkat padat akuntansi pokoknya. Menghitung uang-uang gaib. Iya. Ini kalau misalnya ngomongin jurusan nggak lepas sama yang namanya universitas ya. Iya. Universitas impian Kayla. Apa? Untuk UI. Universitas impian tuh jujur semua orang punya ya. Kalau aku sendiri tuh yang pertama tuh ada Unhan, Universitas Pertahanan Wih. RI. Nah, tapi untuk masuk Unhan itu kan perlu tes ya, nggak ada jalur prestasi. Soalnya di Unhan tuh benar-benar ada tes fisik sama tes pokoknya Tes apa? tes tertulisnya ya. Uh-uh. Nah, terus kalau di Unhan tuh ada syarat nih, IQ-nya harus di atas 120 atau minimal 120. Nah, jadi buat di Unhan itu sendiri untuk masuknya aja itu udah susah. Nah, selain Unhan ada PTN juga. PTN-nya tuh ada Unsri. Mungkin aku bakalan hubung Unsri atau hubungan internasional Unsri. Terus ada UGM juga kalau bisa. Wih, amin. Yang mbak-mbak bercanda itu ya, UGM ya, bercanda. Terus kalau Dea nih, universitas impiannya apa? UI. Balik lagi UI. Balik lagi ke Kalau UI. saya tuh untuk yang pertama itu tuh maunya Unhan juga. Tapi emang kata Kayla tadi mungkin susah ya. Sulit ya Sulit katanya. gitu kan. Amin ya Allah, semoga Kedokteran Unhan. Iya, kedokteran. Semoga bisa ke UGM. Amin. Atau nanti di Unsri. Amin. Nanti mungkin bisa satu kampus ya sama Kayla ya. Sering-sering bersama-sama nih kalian sudah satu SMA, satu kampus. Bersama-sama terus. Nanti dia Unhannya kedokteran, terus aku Unhannya di jurusan biologi. Iya, amin ya Allah, amin. Terus nih, udah masuk akhir-akhir nih, udah masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Untuk Kayla apa ya mau pertanyaannya? Rencana kedepannya apa nih untuk kelas 11 sama kelas 12-nya nanti? Rencana ke depan. Rencana kedepannya buat kelas sama 12 tuh yang pasti itu yang pertama mempertahankan nilai sama prestasi ya. Soalnya kalau buat masuk SNMPTN sama SNBP sama SNBT tuh bener-bener harus nilainya stabil. Dilatih dari kelas 10, 11. Nah, jadi nanti kalau udah dipersiapin dari awal, kelas 12-nya tuh tinggal santai-santai terus ngulang-ngulang materi yang udah kita pelajarin di kelas 10 sama 11. Jadi buat kelas 11 sama 12 nanti udah mulai cicil belajar SNBT. Oh, SNBT. Iya. Kenapa enggak apa ya bilang gitu? Kenapa enggak PD mendapat SNBP? Kalau buat SNBP itu kan itu tergantung
tergantung rezeki masing-masing ya, hoki-hokian katanya. Tapi Soalnya- harus ini dulu dong, Iya, harus optimis dulu dong masuk ya pasti ya. Amin pastinya pokoknya masuk. Terus kalau mau SNBP itu kan syaratnya juga gak banyak ya, nilainya nggak boleh turun, jadi kesempatannya buat masuk SNBP itu lebih besar. Iya. Nah, jadi buat jaga-jaga, kalau kita tuh nggak boleh hanya berharap sama satu tujuan doang, kayak ih aku kan udah pintar mau SNBP doang lah, itu nggak boleh. Jadi selain SNBP kita juga harus nyiapin SNBT dari sekarang, kayak mulai latihan soal TOBK, UTBK kayak gitu. Oke, nih kalau misalnya Dea, apa nih rencana kedepannya? Kalau misalnya kedepannya itu dia itu udah mempersiapkan dari kelas 10 karena mungkin menurut Dea ke depan atau kuliah itu tuh sangat susah digapai, jadi harus kita cicil dari awal sekali gitu kan. Nah untuk itu tuh mungkin kalau misalnya ke depan itu akan mengurangi organisasi gitu kan, biar lebih bisa fokus lagi ke belajar gitu kan, lebih bisa belajar tanpa ada gangguan hambatan kayak gitu, apalagi kayak tiba-tiba rapat organisasi gitu kan. Nah itu tuh agak dikurangi sedikit gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih cita-citanya Dea sama Kayla nih apa? Kok lihat-lihatan? Kenapa? Masih secretnya, masih jadi rahasia. Lah kan Tapi ini kita buka-buka. ini kepengennya kedepannya apa nih? Pengen jadi apa? Dea dulu pengen Ya, jadi apa? jelas banget ya. Ya kalau bisa dan amin, semoga pengennya tuh jadi dokter gitu kan, atau hakim. Amin. Terus Kayla? Kalau aku sendiri ya, buat cita-citanya itu yang sebenarnya itu mau jadi diplomat. Nah jadi aku tuh lihat ada role model aku tuh kayak Emma Watson. Nah jadi dia tuh kan diplomat perwakilan dari negara. Nah jadi dari cara bicara, cara dia berpikir tuh bener-bener menginspirasi buat mau nih kayak dia. Nah jadi cita-cita aku yang pertama tuh mau jadi diplomat. Nah terus ada nih yang kedua, itu inspirasi dari drakor. Siapa yang- tuh? Drakor tuh. Itu mau jadi sekretaris akuntansi. Soalnya kayak seru banget nih, kita mau ngatur-ngatur perusahaan, terus kayak pokoknya suka aja gitu. Ya jadi intinya adalah pengen jadi anak korporat lah ya istilahnya ya. Istilah masuk Big Four atau Big Five. Amin boleh. Nih terakhir nih pesan untuk para Palkomster di rumah nih apa nih, mulai dari Kayla. Pesannya apa? Pesan buat Palkomster di rumah itu jangan capek buat belajar, terus jangan capek juga buat organisasi. Soalnya kalau kita hanya mengandalkan belajar dan gak organisasi, itu bakal kurang balance ya buat kita sendiri. Jadi kita tuh harus utamain belajar sama bersosialisasi sama orang lain. Jadi buat Palkomster di rumah, jangan lupa buat melatih soft skillnya dan juga jangan lupa melatih hard skillnya kayak gitu. Oke, kalau Dea nih pesan untuk para Palkomster di rumah. Oke, untuk Palkomster yang ada di rumah gitu, jangan males untuk sekolah, terus jangan seneng kalau diajak bolos gitu. Terus juga harus bisa memikirkan kalau misalnya kedepannya itu bakalan jadi apa gitu kan, biar kita lebih berfokus gitu ke yang lainnya gitu kan. Dan tentukanlah pilihanmu sesuai hatimu, bukan tentukanlah pilihanmu sesuai orangnya. Wih, itu dia tuh quotes dari Dea Nabila, teman-teman ya. Wih, udah gak kerasa nih udah di penghujung acara nih ya kita ya. Nah itu dia tuh teman-teman kisah dari Dea dan Kayla ya untuk hari ini. Sir Hafiznya bener-bener sangat termotivasi nih sama mereka berdua ini nih. Seru juga pasti bakalan yang namanya terus belajar ya teman-teman, karena belajar itu nggak mandang usia ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian podcast buat hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.